Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kelas ITMRN. Kita masuk ke pembahasan yang akan saya bahas pertama itu adalah mewarnai. Nah, kalau sebelumnya minggu lalu kita membahas ini ya, mewarnai langit. Sebetulnya saya menggunakan silky. Ya kalau crayon silky memang lebih enak karena dia lembut dan gradasi juga bisa smooth ya. Ya, sekarang karena minggu sebelumnya kita membahas langit, maka minggu ini yang akan kita bahas adalah awannya. Sebetulnya kita tuh kemarin anak-anak tuh saya kasih tugas untuk membuat empat jenis awan ya, 1, 2, 3, 4 seperti ini. Cuma memang karena keterbatasan waktu dan anak-anak juga konsentrasinya ya udah mulai terpecah ya kalau sudah agak siang gitu. Karena untuk kelompok mewarnai ini itu kan usia TK sampai kelas 2 SD, jadi mereka masih suka bermain. Karena kalau diberi tugas banyak 4 gambar seperti ini, mereka agak udah mulai turun konsentrasinya. Jadi akhirnya saya memberi tugas hanya dua warna saja, dua tugas saja, seperti ini. Target kita adalah seperti ini ya, seperti ini targetnya. Jadi ini adalah jenis awan yang ada matahari atau mungkin mataharinya baru terbit ya, sedangkan ini posisinya sudah siang atau mungkin masuk ke senja. Sedangkan kalau sebelahnya itu jenis awan yang bergulung-gulung ya. Ya biasanya kan anak-anak tuh suka warna-warna yang cerah seperti itu. Oke. Kemarin tuh ada dua kelompok, maksudnya ada 2 sesi karena saya buka juga kelas pengganti di hari Minggu. Jadi kalau anak-anak yang tidak masuk di hari Sabtu, mereka bisa masuk di kelas pengganti di hari Minggu. Oke, yang pertama ini adalah Anindita. Anindita bikin seperti ini. Dia menggunakan silky crayon ya. Ya, kalau memang kadang-kadang anak-anak karena kemarin saya ngasih materinya itu pakai menggunakan oil pastel, kemudian saya menghimbau atau silakan anak-anak untuk menggunakan silky crayon untuk merasakan perbedaan antara crayon oil pastel dengan crayon silky. Memang agak sedikit beda penanganannya ya, karena dia di sini lebih halus dan tidak kotor, cuma proses blendingnya yang agak sulit buat anak-anak. Nanti mungkin kalau terbiasa dia akan terbiasa juga. Makanya saya menghimbau untuk anak-anak menggunakan ini ya, proses blending, supaya blending di sininya bisa lebih smooth. Oke. Tapi dari keseluruhan Anindita bagus. Kemudian ini Haura. Di Haura juga sama menggunakan silky ya. Proses pewarnaannya untuk daerah sini memang agak susah ya, karena ini blendnya belum kecampur, termasuk juga untuk awannya, untuk langitnya belum ngeblendnya belum dapet juga. Tapi kalau dicoba lagi, mudah-mudahan akan terbiasa, karena pertemuan kita kan cuma sebulan 4 kali ya, seminggu sekali. Jadi kalau tidak dilatih di rumah ya pada saat ketemu lagi suka lupa seperti itu. Kemudian ini adalah Kanaya. Ini Kanaya juga menggunakan silky
eh, terlihat rapih juga sih, sudah mulai rapi untuk proses di bagian awannya, bagian langitnya yang biru, sedangkan awannya juga udah semut udah dapat ya, semut udah dapat ya, tinggal untuk konturnya masih ragu-ragu ya. Nanti untuk konturnya bisa ditegesin lagi menggunakan 8B atau menggunakan spidol. Oke, karenanya bagus. Kemudian ratu, ratu juga menggunakan silky ya, untuk silky bagus, dia smooth di awannya ya. Ya mungkin untuk gradasinya masih kurang dikit ya, mungkin nanti kalau sudah terbiasa akan bagus. Oke, tinggal dirapikan juga proses outline atau penebalan garis hitam di sini ya. Oke, untuk ratu bagus. Kemudian safira, safira juga sudah ya menggunakan silky juga ya. Untuk daerah-daerah yang ngeblend memang rata-rata masih belum ngeblend ya sininya, tapi diusahakan kedepannya bisa dilatih terus. Nah, satu lagi adalah outline-nya. Outline-nya bisa menggunakan pensil 8B untuk penebalan garis sini ya. Bisa menggunakan pensil 8B. Oke, safira, bagus safira. Selanjutnya Cio. Cio menggunakan oil pastel ya. Oil pastel masih bagus ya, maksudnya walaupun apa? Nah, ini bedanya kalau silky sama oil pastel. Kalau silky itu bisa lembut ya, tapi kalau oil pastel dia bisa kasar seperti ini. Cuma memang ada beberapa teknik gambar yang dengan teknik kasar malah justru lebih bagus gitu. Tinggal nanti ngeblend seperti ini ya. Nah, kalau menggunakan oil pastel memang agak susah kalau pakai ini. Ya, ya, jadi harus diulang-ulang dari proses ngeblendnya. Jadi pada saat pewarnaannya memang harus diulang-ulang ya. Kalau yang pakai silky proses ngeblendnya pakai ini. Cuma kalau untuk oil pastel kita biasanya gunakan pakai tangan atau pakai tisu digosok atau apa pakai kerahnya sendiri diulang lagi. Oke, Cio, bagus Cio. Nah, ini untuk daru. Daru pakai oil pastel ya. Memang daru anaknya atraktif dan nggak bisa diem. Jadi gambarnya pun nggak bisa diem. Cuma termasuk bagus karena bisa diisi penuh. Ya, bagus ya. Oke, daru daru tuh masih TK dia. Dia menggunakan oil pastel. Oke, kemudian ini Hussein. Nah, Hussein juga menggunakan oil pastel. Ya, oil pastel. Cuma memang karena Hussein tuh baru gabung ya. Jadi proses ininya masih belum paham tekniknya. Nanti usahakan Hussein kalau mewarnai dengan krayon itu usahakan putih-putihnya ini ketutup semua. Ya, jadi jangan ada putih-putih seperti ini. Jadi ditutup. Oke, dia seperti ini nih, yang biru ini ya. Oke, untuk Hussein nanti pakai pensil 8B ya untuk pembuatan outline sini. Jadi saya juga mengimbau untuk bundanya bisa menyiapkan anak-anaknya minimal ada pensil 8B buat penebalan. Oke, Hussein. Sekarang Safa. Nah, Safa juga menggunakan silky dia. Silky, cuma memang karena belum terlalu terbiasa. Jadi agak, kalau yang atasnya sudah bisa ngeblend ya. Mungkin pakai tangan, tapi yang di bawah masih belum dapat, terutama ada satu yang belum diwarnai. Untuk Safa ya. Sama satu lagi diberi kontur hitam dengan 8B. Oke, Safa ya. Oke, Safa bagus. Selanjutnya ini Viola. Nah, Viola bagus, terutama untuk yang blend atasnya ya. Bagusnya rapi, saya menggunakan silky dia. Ya, silky. Jadi memang kalau silky itu dia bisa menutup semua putih-putih kertas ya.
ditutup semua. Cuma untuk proses apa nih outline-nya masih belum tuntas ya. Daerah sini belum dikasih outline. Ya, pakai pensil 8B mungkin untuk Viola ya, bagus Viola. Kemudian saya milah-milah dulu. Nah, ini adalah tadi itu kelompok, masih ada satu lagi, ini Aisyah. Ini Aisyah masih belum sekolah dia. Aisyah itu sudah bisa ini ya, tinggal ngeblend aja mungkin karena dia menggunakan oil pastel ya, masih menggunakan pastel ya. Jadi kalau oil pastel tuh harus benar-benar nutup semua, harus benar-benar ditutup ya. Tinggal sama outline-nya. Nah, karena memang waktunya juga tidak cukup, akhirnya Aisyah hanya mewarnai satu bagian saja. Oke, Aisyah, bagus. Nah, kemudian untuk kelompok kelas pengganti di hari Minggu, saya memberi tugas di sisi kirinya. Jadi kalau yang hari Sabtu di warna sebelah sini, kalau yang hari Minggu saya tugasin sebelah sini. Jadi ini untuk Hanin, ya. Hanin membuat warna apa namanya nih? Warna langitnya bagus ya, langitnya bagus, sudah ini juga awannya juga bagus, ya. Dia menggunakan silky crayon, ya. Proses gradasinya juga ada. Nah, tinggal ditingkatkan lagi terkait dengan outline hitamnya. Menggunakan pensil 8B ya, Hanin. Oke, bagus Hanin. Kemudian ini Naura. Naura bagus nih, Naura dia. Naura juga dikombinasi, ada yang menggunakan silky, ada yang menggunakan oil pastel atau crayon biasa ya. Bagus, tinggal yang bawahnya mungkin ngeblendnya karena ya kurang warna apa kelengkapan dari warna-warnanya masih kurang lengkap atau sudah ada beberapa yang habis ya. Tinggal nanti dikasih outline ya menggunakan pensil 8B. Baik, ini Naura, bagus Naura. Nah, kemudian Hussein. Nah, Hussein yang di sesi Sabtu datang, di hari sesi Minggu juga datang dia. Jadi dia kebagian 2 kali untuk proses pewarnaannya. Nah, Hussein menggunakan oil pastel, yang bagus ya. Nah, memang kalau oil pastel itu harus penuh ya, harus penuh biar warna-warnanya itu padat semua ya. Oke, Hussein berarti sudah mewarnai 1, 2, dan 3. Oke, Hussein bagus. Nah, kemudian ini Hanan menggunakan crayon, silky crayon ya. Bagus ya. Tinggal kalau silky kan itu terlihat bersih sih sebetulnya. Dengan memang kesabaran untuk detail-detail lekuk-lekuk awan aja. Tinggal dikasih apa? Pensil 8B ya, biar agak tebal untuk garisnya. Oke, Hanan. Yang terakhir tadi Hanan. Sepertinya untuk proses mewarnai anak-anak tuh sudah mulai paham ya, terutama yang kelas anak-anak yang lanjutan. Mungkin anak-anak yang belum lanjutan bisa belajar lagi di rumah untuk membiasakan mewarnai. Oke, demikian, sampai jumpa lagi minggu depan di pembahasan materi, dan sampai jumpa juga di kelas nanti di hari Sabtu dan di hari Minggu. Demikian dari saya, kelas ITMRN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.